Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Rifai dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 125490076. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teknik instrumentasi dan kontrol proses di industri. Jadi, saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya saja. Jadi sebelum masuk ke definisinya, jadi teknik instrumentasi itu sendiri berdiri ada latar belakangnya. Jadi latar belakang dari teknik instrumentasi itu adalah ada 4. Yang pertama ada industri 1.0, yaitu berisi tentang mekanik atau pertama kalinya ditemukan mesin uap. Dan di industri 2.0 itu ada produksi massal, dan di situ semua mesin sudah menggunakan energi elektrik. Lanjut di industri 3.0 itu sudah mulai berbasis otomasi atau otomatis dan dikendalikan oleh komputer dan alat elektronik lainnya. Dan ada revolusi industri 4.0 itu sudah mulai menggunakan IoT atau sudah menggunakan internet. Jadi ada inti dari revolusi industri 4.0 itu sendiri adalah yang pertama itu sudah menggunakan semuanya berbasis online atau dunia maya. Jadi kita ini sudah menggunakan segala sesuatunya dengan online, contohnya seperti pembayaran dan aplikasi-aplikasi lainnya. Terus ada digital ekonomi, terus Internet of Things, terus yang sekarang lagi ramai itu ada artificial intelligence atau AI, dan ada big data, robotik, print, autonomous machine learning, disruptive teknologi, dan lain-lain. Jadi langsung ke pengenalan teknik instrumentasi. Jadi di sini ada 3 definisi. Yang pertama itu instrumentasi mempunyai peran penting dalam proses produksi di industri khususnya menggunakan teknologi otomasi. Jadi instrumentasi ini sangat penting untuk di era sekarang ini dalam proses produksi di bidang industri khususnya karena sudah menggunakan sistem otomasi. Yang kedua ada setiap sistem produksi membutuhkan pengukuran dan pengendalian variabel proses produksi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Jadi kita dalam produksi itu pasti membutuhkan pengukuran dan mengendalikan variabel proses untuk mendapatkan produk yang kita inginkan sesuai spesifikasi yang kita inginkan juga. Terus yang ketiga itu ada kesalahan dalam instrumentasi akan berakibat fatal dalam kesalahan proses kontrol sehingga akan mengalami kerugian. Kesalahan proses kontrol itu pasti akan menyebabkan kerugian yang cukup besar apalagi di bidang industri. Lanjut ke definisi instrumentasi, itu the use of rods, screw, plates, hooks, wires, bolts to correct and stabilize abnormalities of the spin. Yang kedua ada an electrical or pneumatic device placed in the field to provide measurement and or control capabilities for system. Jadi instrumentasi ini berkaitan dengan pengukuran dengan alat baik langsung maupun tidak langsung untuk mengukur atau mengendalikan suatu variabel proses. Jadi ada fungsi instrumentasi sendiri itu ada 5. Ini fungsi umumnya. Yang pertama adalah sebagai alat pengukuran parameter proses, yang kedua sebagai alat analisis hasil pengukuran, yang ketiga adalah sebagai alat kendali proses, yang keempat adalah sebagai alat perekam atau recorder suatu proses, dan yang kelima sebagai tool untuk melakukan analisis data trend. Jadi fungsi instrumentasi ini fokus kepada
alat pengukuran dan analisis hasil-hasil pengukuran, serta dapat mengendalikan suatu proses dan untuk merekam sebuah proses tersebut. Terus contoh pengukuran itu ada banyak sekali. Yang pertama ada pengukuran temperatur, yang kedua ada pengukuran flow, yang ketiga ada pengukuran tekanan atau pressure, yang keempat ada pengukuran level, yang kelima ada pengukuran massa, yang keenam ada pengukuran volumetrik, yang ketujuh ada pengukuran pH, yang kedelapan ada pengukuran besaran listrik seperti tegangan, arus, frekuensi, daya, tahanan, isolasi, dan lain-lain. Yang kesembilan ada pengukuran konduktivitas, yang ke-10 ada pengukuran kandungan gas, dan masih banyak lagi contoh pengukuran. Jadi istilah dalam pengukuran itu ada seperti yang tercantum di sini. Yang pertama ada alat ukur dalam satuan meter. Dalam pengukuran pasti kita membutuhkan alat ukur untuk mengukur sesuatu benda atau barang apapun supaya kita mengetahui ukuran dari benda tersebut. Terus yang kedua ada sensornya, jadi kita menggunakan sensor untuk mengetahui ukuran tersebut, dan ada transducer, ada transmitter, ada indikator sebagai penunjuk dari ukuran atau barang yang kita ukur, ada display atau penampil dari hasil ukuran yang telah kita lakukan, dan ada recorders, ada data loggers, and data acquisition system. Faktor penting dari pengukuran itu yang pertama ada angka atau nilai pengukuran yang ditunjukkan alat ukur. Jadi dalam pengukuran ini pasti kita membutuhkan nilai. Apa yang kita cari dari pengukuran itu nilai dari suatu pengukuran yang kita lakukan. Terus yang kedua itu ada metode atau cara melakukan pengukuran besaran yang diukur. Jadi ada cara-cara untuk melakukan pengukuran besaran yang diukur. Yang ketiga ada alat yang digunakan atau device. Dalam pengukuran pasti kita membutuhkan alat yang digunakan untuk mengukur atau device yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Dan dalam pengukuran tidak jauh dari satuan atau unit. Kita menggunakan satuan internasional dalam satuan pengukuran. Dan ada metode pengukuran. Penjelasan dari metode pengukuran. Metode pengukuran merupakan suatu cara tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini pengukuran atau garis besar pengukuran sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi ada banyak alat ukur. Dan definisi dari alat ukur itu sendiri adalah alat ukur adalah peralatan atau device yang kita gunakan untuk melakukan suatu pengukuran. Yang pertama ada termometer untuk suhu, ada pressure gauge untuk tekanan, ada flow meter, level meter, ampere meter, voltmeter, wattmeter, pH meter, dan measure. Dan masih banyak lagi alat ukur seperti garis, mikrometer scope, atau jangka sorong. Terus satuan dari pengukuran itu tergantung apa yang kita ukur. Jika suhu itu menggunakan Celsius, Fahrenheit, Radian, Kelvin, dan lain-lain. Untuk tekanan itu ada PSI, ada bar, ATM, kilogram per meter. Dan untuk listrik itu ada ampere, ada volt, ada watt. Dan untuk air atau kandungan air, keasaman air atau basa dari suatu cairan itu ada pH, itu bisa pH 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus ada ohm, ada liter per detik, ada meter, sentimeter, dan inci. Dan masih banyak lagi satuan pengukuran yang kita gunakan. Satuan pengukuran. Jadi di sini terdapat tabel satuan pengukuran beserta simbol dan satuannya. Contohnya nomor 1 ada panjang, itu simbolnya L dengan satuan meter, simbol satuan M. Kedua ada massa, itu simbol besaran M, satuan kilogram, simbol satuan kilogram. Ada besaran waktu, itu simbol besaran T dengan satuan detik, simbol satuan S atau second. Besaran kuat arus itu ada I,
simbol besarannya, dan satuannya ada ampere dengan simbol satuan A besar. Besaran temperatur itu ada simbol besaran T dengan satuan Kelvin, dan simbol satuannya itu ada K besar. Besaran kuat cahaya itu ada EV dengan satuan candela, simbol satuan CD. Besaran jumlah molekul itu simbol besarannya mol, satuannya mol dengan simbol satuan N kecil. Dan ini ada satuan pengukuran cukup banyak. Ada satuan frekuensi dengan satuan hertz, simbol Hz dengan turunannya S1, terus ada volt dengan satuan Newton, simbol M dengan turunan kilogram kali meter per second kuadrat, ada pressure dengan satuan Pascal, simbol PA, turunan Newton per meter persegi. Dengan selanjutnya ada watt, itu satuan joule dengan simbol J dengan turunan N dikali M. Dan masih banyak lagi. Seperti ada electric charge, electric potential, electric capacitance, electric conductance, magnetic flux density, ada induktansi, temperatur, luminous flux, dan illumination. Ada satuan pengukuran. Jadi satuan pengukuran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara engineer dan pihak yang berkepentingan agar mudah memahami suatu sistem. Jadi kita pasti di dalam sebuah industri, dalam prosesnya atau dalam proses produksi, kita pasti membutuhkan komunikasi yang mudah antara engineer dengan pihak-pihak yang terkait. Maka kita menggunakan satuan pengukuran. Dan beberapa satuan pengukuran yang digunakan itu ada British Unit, ada CGS, ada Satuan Internasional atau SI, dan ada ANSI, dan lain-lain. Dan ada standar pengukuran. Itu dibagi menjadi 4, ada standar kerja, standar nasional, ada standar internasional, dan ada ketelusuran. Standar kerja adalah menetapkan atau merealisasikan atau memproduksi ulang nilai satuan untuk meneruskan ke alat ukur dengan perbandingan. Setelah itu masuk ke standar pengukuran nasional, itu adalah dasar untuk menetapkan nilai dari semua standar lain. Sama internasional juga seperti nasional adalah dasar untuk menerapkan nilai dari semua standar lain. Terus yang keempat itu ada ketelusuran. Ketelusuran adalah perbandingan yang terdokumentasi dan tidak terputus antara suatu alat ukur dan standar nasional atau internasional yang diakui. Ada kode dan standar instrumentasi. Itu ada ANSI dengan American National Standard Institute, ASME American Society of Mechanical Engineers, ISA atau Instrument Society of America, ISO International Organization for Standardization, JIS Japanese International Standard, IEC atau International Electronical Commission, ASTM American Standard for Testing Material, NEMA atau National Electrical Manufacturers Association, NEC atau National Electric Code, IPCEA atau Institute Power Cable Engineers Association, NFPA atau National Fire Protection Association, IEEE atau IEEE dengan Institute of Electrical and Electronic Engineers, API atau American Petroleum Institute, ada IP English Protection, ada CNELEC atau CNELEC atau Committee of Electronic Standardization of Europe, ada AGA atau American Gas Association. Jadi ada blok diagram sistem pengukuran yang menjadi 3 proses dengan satu hasil. Jadi pertama dari medium itu input ke sensor transducer, dari sensor transducer ke signal conditioning, dan ada hasilnya itu berupa aplikasi atau readout indikator
komputer, record, proses, dan controller. Dan ada istilah dalam pengukuran seperti akurasi atau keakuratan. Jadi seberapa akurat kita dalam melakukan pengukuran itu sendiri. Ada sensitivity atau sensitivitas, ada presisi, seberapa presisi kita dalam melakukan pengukuran suatu benda. Ada range, ada subdivision, ada error atau kesalahan. Pasti kita dalam melakukan pengukuran pasti ada kesalahan, baik sedikit atau maupun banyak kesalahan yang kita lakukan dalam melakukan pengukuran. Ada hysteresis, ada stability, ada linearity, ada repeatability, dan lain-lain. Di sini ada penjelasan akurasi. Akurasi adalah seberapa dekatnya hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Jadi semakin dekat hasil yang kita peroleh dari suatu pengukuran dengan nilai sebenarnya, berarti semakin akurat hasil yang kita dapatkan. Akurasi biasanya dinyatakan dalam bentuk persen error atau percent of error. Yang ketiga adalah merupakan toleransi maksimum terhadap kesalahan. Jadi yang keempat itu dapat dinyatakan dalam persen error of reading atau dalam bentuk error full scale atau skala penuh. Jadi akurasi biasanya dikenal dengan istilah ketelitian. Presisi atau ketajaman. Presisi atau ketajaman adalah kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran berulang. Ketiga, ada presisi lebih berkaitan dengan pengukuran yang berulang. Jadi semakin banyak melakukan pengukuran, maka semakin presisi hasil yang didapat. Yang keempat, ada pengukuran yang dilakukan pada pagi hari untuk objek yang sama dengan kondisi yang sama. Jika diukur pada siang atau malam hari, maka hasilnya akan konsisten atau tidak akan berubah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.